Di video kali ini gue bakal coba buat nge-review dan nge-compare juga antara mic gue yang lama dan mic gue yang baru ya. Mic gue yang lama itu ada di sini, yaitu namanya Boya BY-M1 yang seperti ini guys. Oke, terus lagi mic gue yang baru itu adalah Audio Technica ATR 2500X ya. Seperti ini. Nice. Dan udah gue pasang di sini, kalian bisa lihat. Kayaknya nggak bisa gue kasih lihat buat, bisa nggak sih? Nggak bisa deng. Gak usah lah ya, gak usah kasih lihat lah ya. Kita ngetes suaranya aja nih. Dan gue juga bakal kasih tahu plus minusnya apa aja di antara dua mic ini ya. Nah, apa aja yang dapat dari boxnya si Audio Technica ATR 2500X ini? Kenapa gue pilih ini? Alasannya kenapa? Plus minusnya apa? Nanti kita bahas dan kita buka boxnya dulu. Kalau nggak salah gue dapetnya ada tripod kecil sama buku. Ada lagi deh kabel. Nah, oke, di sini gua dapatnya adalah stand kecil buat di meja, tapi nggak gua pakai karena gua pakai ini stand arm. Terus lagi ada USB Type C to Type C ya. Yang sekarang gua pakai ini Type C to USB karena ini langsung plug and play ke PC gua yang sekarang ini ya. Oke. Nah, mengapa gua ambil Audio Technica ATR 2500X ini ya? Kenapa nggak ambil AT2020 aja? Karena yang pertama AT2020 itu harganya udah melambung tinggi, di luar ekspektasi gua, mungkin sekitar 1,9 1,8an gitulah. Tapi itu yang XLR ya, atau yang kita butuh sound card lagi untuk konekin ke PC gitu. Kalau misalnya ATR 2020 itu dia XLR, kalau misalnya mau beli sound card lagi itu mungkin sekitar 700an, jadi totalnya mungkin 25 atau 27 lah gitu ya. Sekitar itu kalau misalnya gue ambil AT2020. Tapi kalau misalnya ada AT2020 yang USB langsung ya, itu harganya mungkin 2,5, 2,7 ya, tapi sama aja sih harganya memang segitu. Lebih mahal dari ATRX 2500, lebih mahal dari ATR 2500X yang ada di depan gue sekarang ini. Harganya gue bisa bilang atau gue dapetnya itu sekitar 1,85 atau mungkin 1,9 kayaknya. Gue belinya di kota gue, kebetulan stoknya ada ya langsung gua ambil aja daripada gua ambil AT2020. Harganya emang segitu juga tapi stoknya nggak ada dan itu XLR. Kalau misalnya gua mau konekin ke PC gua harus beli sound card lagi. Tapi yang ATR 2500X ini walaupun desainnya beda, walaupun gue lebih suka desainnya si AT2020, ya mau gimana lagi lah ya gitu ya. Karena ada budgetnya segitu 1,9an, mau tidak mau gue ambil ATR 2500X ini. Untuk kualitas suaranya pas gue awal denger sendiri ya gimana ya, awal gue nge-record untuk ngetes suaranya itu kayaknya masih ada noise. Kalian bisa lihat noise-nya di sini, gue hilangin noise-nya pakai noise cancelling dari Adobe Premiere ya. Tapi kalau misalnya nggak pakai Adobe Premiere itu masih ada noise-nya, kalian bisa denger lah nanti ya untuk selesainya di video ini gitu. Menurut gua kurangnya dari ATR 2500X ini adalah noise cancellingnya nggak ada, jadi dia masih ada noise sedikit lah ya gitu. Terus lagi untuk mic-nya itu sendiri seperti mic kebanyakan lah ya. Kalau misalnya kita ngomong dari depan itu bakal kenceng, kalau misalnya kita ngomong dari belakang itu bakal kecil guys. Mic gua miringin. Nah, dengan harga 1,9 gue bisa dapet mic yang seperti ini yang cukup worth it lah bisa dibilang buat nge-upgrade dari mic gue sebelumnya yang ada di baju gue ini ya. Kalau misalnya mic yang ada di baju gue ini harganya Boya BY-M1 ini harganya kurang lebih sekitar 190an mungkin atau 200an. Ya, gue belinya sekitar segitu. Pas pertama kali gua mau nge-YouTube, gua ambil mic yang ada di baju gua ini ya, sekitar harganya 200-an lah gitu ya. Tapi ini mic yang 2 tahun lalu dan gua ganti yaitu Audio Technica ATR 2500X. Terus lagi Boya BY-M1 ini plus minusnya mungkin gua bisa bilang dia punya noise cancellation itu bagus banget. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia guys. Ada di mikrofon yang bawah sini, ini adalah Boya M1. Kita properties dan nah ini boostingnya bisa ke 30 dB, ini 100, dia tanpa noise ya. Ini nggak gua edit sama sekali, dia soalnya ada noise suppression di sini dan acoustic echo cancellation langsung dari boyanya ya. Ini cukup bagus sih karena boyanya ini ada phantom power, bukan phantom power ya, ada power tersendiri. Dia pakai apa ya, ada turn off-nya juga di sini. Terus lagi ada pakai baterai yang seperti ini guys. Nah, yang seperti ini adalah LR44 ya. Yang seperti ini gua belinya langsung satu keping biar kalau misalnya
habis langsung gua ganti. Kalau beli di lokal sini satunya 10.000 Pak, mahal. Itu mah 2.500 dapat satu keping. Sorry. Nah, terus lagi apa ya? Kayaknya feedback dari gua ngetik dari keyboard, gua ngeklik dari mouse, itu si Boya BY1 ini lebih apa ya? Lebih jangkauannya lebih luas gitu ya. Sampai motor depan rumah gua aja kedengeran gitu. Kalau misalnya pakai Boya MBY M1 ini. Tetapi kalau misalnya gua pakai Audio Technica, dia kan belakangnya itu nggak terlalu apa ya, suara-suara dari belakang mic itu nggak terlalu kedengeran lah. Jadi yang di depan gua aja. Jadi yang ada di depan sini itu yang kedengeran suaranya dari dari Audio Technica ATR 2500 ini gitu. Oke, kalau yang ini tadi adalah Boya BY-M1 dan di atasnya adalah ATR 2500X dari Audio Technica. Untuk configure-nya cuma ini doang sih, cuma ada general, listen, terus lagi levelnya cuma 95 gua pakainya karena kalau misalnya gua 100-in itu noise-nya banyak banget Pak, sumpah. Dia nggak ada enchantment-nya, tidak ada apa ya, kayak noise cancellation seperti si Boya tadi. Ini cuma 4 tab doang nih. Gua udah cari kemana-mana, enchantment tab-nya itu kagak ada Pak. Tapi kalau si Boya itu dibantu sama Realtek juga sih sebenarnya. Ini bukan dari Boyanya tapi dari Realtek. Karena gua nyolokinnya dari slot 3,5 mm dari sound card-nya si CPU gua, jadi dia kedeteknya dari Realtek di apa ya, di enchant lah dari Realtek-nya. Ada softwarenya, nanti kalian upgrade aja software Realtek kalian, itu bakal muncul enchantment kalau misalnya kalian nyolokin di CPU kalian gitu ya. Sedangkan kalau USB itu nggak kedetek sama Realtek guys. Jadi USB ya plong aja gitu USB. Kagak ada enchantment-nya, kagak ada drivernya, plug and play, ya cuma gini doang gitu. Baiklah, sepertinya itu saja untuk review dari gua kali ini. Untuk compare-nya, untuk awal-awal nge-YouTube gua pakainya Boya BY-M1 ini udah cukup worth it di harga 200-an. Dan kalau misalnya kalian mau upgrade itu cari mic yang udah USB lah ya. USB langsung plug and play aja tanpa apapun. Tapi plus minusnya harus mungkin saran dari gue sih cari mic USB yang ada noise cancellation-nya. Jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit lagi di Adobe Premiere atau di tempat edit kalian lah ya. Di sini gue masih tetap pakai mic yang satu ini dan noise-nya masih ada. Itu kurangnya, noise-nya masih ada. Walaupun sedikit tapi bisa dihilangin pakai noise cancellation dari Adobe Premiere ya. Tempat buat ngedit kalian. Atau mungkin kalian pakai Filmora atau mungkin kalian pakai Vegas, itu terserah. Dan kita sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.